Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan suatu materi, yaitu kaitannya antara iman, ilmu, dan amal soleh. Iman itu adalah fundamen utama, modal pertama dan utama di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan iman, rasa iman ini sudah diberikan Allah ketika kita berada masih di dalam rahim seorang ibu kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keyakinan dengan pertanyaan kepada Ruh, alas bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Jawab si Ruh, bala, benar. Syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ketika kita lahir, maka rasa iman kita percaya kepada Allah yang tunggal, yang esa, yang maha kuasa dalam segalanya, dalam kelahiran, dalam kehidupan kita, maka ikut terbawa terus. Kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih, dia sudah membawa rasa iman, rasa Islamnya di dalam dirinya sudah ada. Fa'abawahu, hanya orang tuanya lah, atau yang mendidiknya lah, yang mengurusnya lah, yang akan berubah dia menjadi, apakah dia Yahudi, apakah dia menjadi Nasoro, atau apakah dia seorang Majusi. Itu tanggung jawab orang tua atau yang mengurusnya si bayi itu. Nah hadirin sekalian, maka dalam hal ini iman yang ada di dalam diri kita itu adanya di dalam hati, kolbu. Kemudian sejauh manakah rasa iman yang sudah ada di dalam diri kita? Apakah benar kita ini sudah beriman kepada Allah? Maka itu tergantung daripada apa yang dia lakukan. Dia sudah meyakini akan rukun iman. Tidak ada satupun yang meragukannya. Sebagai tolak ukur, maka Sayyidina Ali mengatakan, idza syarotka hasanatuka, apabila seseorang itu merasa bahagia, merasa senang hatinya ketika dia telah menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu kebaikan, bila dia merasa bahagia dan senang setelah melaksanakan perintah Allah dan dia mengikutinya sesuai dengan sunnah Rasul, maka dia merasa bahagia, merasa senang. Ketika adzan berkumandang, maka rasa iman yang ada pada dirinya itu mengalir. Maka segera dia untuk pergi untuk sholat. Pada kesempatan awal, kesempatan pertama, dia merasa bahagia dan senang hatinya setelah melaksanakan kegiatan itu. Itu rasa iman. Namun sebaliknya, apabila dia merasakan atau melihat atau mendolimi seseorang, dia merasa bahagia setelah mendolimi orang, itu cirinya imannya sudah rendah sekali. Jadi hadirin sekalian, apabila kita senang, merasa bahagia setelah kita melakukan kebaikan, maka itulah iman yang ada dalam diri kita, dan kita mengucapkan alhamdulillah, kewajiban sudah dilaksanakan,
sesuai dengan contoh Rasul. Nah hadirin sekalian, iman ada dalam kalbu kita, bekal yang untuk kehidupan kita selanjutnya dalam di dunia ini, untuk bekal nanti akhirat. Namun iman kita di dalam diri kita ini tidak mungkin akan tumbuh subur apabila tidak dipelihara. Sebagaimana halnya benih suatu tumbuhan, bila ditanam di dalam suatu tempat yang subur tetapi tidak diurus, hama, penyakit dan sebagainya yang ada dalam tumbuh tersebut tidak dibasmi. Kita tidak mengobatinya, tidak memupuknya, bahkan tidak menyiraminya. Bagaimana itu benih yang bagus itu akan tumbuh. Nah iman dalam diri kita pun demikian. Kita harus membina, memelihara, mengurus kolbu kita ini. Bagaimana caranya? Itu dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib, penting sekali. Bagaimana mengelola suatu pekerjaan segala macam pun, semua itu tanpa ilmu itu tidak akan berhasil. Nah mengolah diri pun kita ini demikian. Hati kita perlu disiram, perlu dipelihara, perlu dibina. Benih-benih penyakit yang ada di dalam diri kita ini harus dibuang. Penyakit-penyakit bangsa tahayul, bid'ah, rofat dan lain sebagainya itu harus dihilangkan. Syirik, dengki, pakaian, dijailkan niaya dan sebagainya. Itu harus disiram. Dengan apa siramannya? Dengan ilmu. Kita hadiri majelis-majelis taklim, kita hadiri majelis zikir, pengajian-pengajian. Nah di situ maka penyiraman rohani kita akan terus dibina. Dan setelah kita punya iman dan punya ilmu, maka itu perlu pengamalan, amal soleh. Supaya apa yang kita perbuat, kita lakukan, itu semua ada hasilnya nanti, terutama untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Bagaimana sanksi orang yang sudah mempelajari agama dengan baik dan dengan setekunnya, kemudian dia mencari ilmunya dengan benar, dengan maksimal, tapi tidak diamalkan. Itu beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan bahwa Rasulullah dalam suatu ru'yanya bersama-sama dengan malaikat Jibril dan Mikail itu melihat dan diperlihatkan ada seorang manusia, ada seorang laki-laki yang kebetulan waktu itu sedang terlentang dan satu orang lagi sedang memegang batu besar. Kemudian batu besar itu ditimpahkan kepada kepalanya orang yang berbaring tersebut. Setelah pecah kepalanya, kemudian batu itu menggelinding dan dikejar untuk diambil lagi. Sementara dia mengambil dan kembali lagi, ternyata kepalanya itu sudah utuh lagi. Kemudian ditimpahkannya lagi, demikian seterusnya. Rasulullah bertanya, "Mahadza? Apa ini? Mahuwa, siapa dia?" Para malaikat Jibril dan Mikail kemudian menjelaskan bahwa dia itu orang yang mempelajari agama, mencarinya dengan tekun dan khusyuk dengan ilmunya, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang sudah diketahuinya, apa yang sudah diketahui ilmunya, tidak mau menyampaikan dan mengajarkan lagi kepada yang lain. Maka itulah hukumannya. Kepalanya sampai ditimpakan dengan batu yang besar, pecah, bergelinding, diulangi lagi, demikian seterusnya. Impian Rasulullah itu bukan impian yang hayalan biasa, tapi itulah impian yang memang dia bimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan kemungkinan akan terjadi nanti di yaumil akhir. Nah hadirin sekalian, maka dari itulah untuk menghindari,
untuk berusaha, kita harus terus meningkatkan iman diri kita ini. Kita tingkatkan iman kita ini dengan ilmu-ilmunya. Setelah mendapatkan ilmunya, kita amalkan. Maka disimpulkan dalam hal ini adalah iman, ilmu, dan amal soleh itu akan menghasilkan ahsanul kholiq, akhlak yang sempurna. Setelah mempunyai mukhlisina lahudin, dia akan ikhlas dalam melaksanakan agama, dan kemudian dia insya Allah akan mencapai muttaqin, derajat takwa. Itu modal-modal awalnya itu. Nah, itulah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Modal utama kita, iman kita ini harus kita pelihara dengan baik dan benar, dengan pengetahuan agama, dengan pengajian-pengajian dan sebagainya, dan kemudian kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa ada di dalam jalan yang lurus seperti halnya yang kita mohonkan, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon ya Allah supaya kita ini selalu berada dalam jalan yang lurus. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam kesempatan ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.